Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adrian Syaputra, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi dengan NIM C1F018036. Pada video kali ini saya akan memaparkan suatu pembahasan tentang akad-akad lainnya. Baiklah, langsung saja. Pertama, akad syarp. Syarp menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Syarp adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Sumber hukum: jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu dan dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya atau untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Jenis akad wadiah: pertama ada wadiah amanah dan wadiah yad damanah. Sumber hukum akad wadiah terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian akad wakalah. Al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Orang yang tunjuk atau agen diperboleh menerima komisi. Wakalah dengan komisi disebut dengan wakalah bil ujrah, namun agen juga diperbolehkan tidak menerima komisi. Sumber hukum: Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Selanjutnya, akad kafalah. Akad kafalah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum: dan dia, Allah, menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya, Maryam. Kardul Hasan. Kardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Pinjaman qard bertujuan untuk memberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Walaupun sifat utang ini sangat lunak, tidak berarti pihak yang berhutang dapat semaunya sendiri. Karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang, yang pahalanya sudah dijamin. Bahkan Rasul tidak bersedia mensalatkan jenazah yang masih memiliki utang. Akad hiwalah. Hiwalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang dialihkan utang, maka akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Akad ran. Secara harfiah, ran adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut sebagai barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad ran bertujuan agar pembeli pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum: jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.
Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.